Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Kasus demam berdarah denggi kembali merebak di Kabupaten Aceh Singkil yang menyebabkan 3 warga meninggal dunia. Seorang mahasiswa yang diduga memanfaatkan perempuan untuk dijadikan PSK ditangkap petugas Polres Aceh Tengah di sebuah penginapan. Sejumlah anak-anak usia sekolah menggalang dana untuk membantu rakyat Palestina di sela kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia di halaman Masjid At-Tahirah Lamcot, Kabupaten Aceh Besar. Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Aceh Singkil kembali merebak. Hingga Oktober 2023 sebanyak 50 warga terjangkit DBD. 3 diantaranya meninggal dunia. Kasus DBD tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, yakni Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Kuala Baru, dan Kecamatan Pulau Banyak Barat. Dari 6 kecamatan itu, kasus DBD tertinggi terjadi di Kecamatan Gunung Meriah, yang juga kecamatan terpadat penduduknya di Aceh Singkil. Untuk mencegah bertambahnya korban jiwa, petugas kesehatan menggalakkan fogging atau pengasapan di permukiman, khususnya di tempat tinggal pasien DBD yang meninggal dunia. Pengasapan dilakukan untuk mencegah penyebaran DBD meluas. Perubahan iklim dari kemarau ke iklim hujan secara endemis di setiap daerah memang hampir merata terjadi yang namanya kasus demam berdarah. Kita sudah melaksanakan yang namanya fogging atau pengasapan. Nah, ini hampir di 6 kecamatan. Maka Dinas Kesehatan mengambil peran supaya kita bebas dari jentik nyamuk Aedes aegypti atau demam berdarah. Warga diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan terutama pada tempat yang berpotensi berkembang biaknya nyamuk. Wilayah yang pernah terendam banjir merupakan tempat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil. Setidaknya 3 dari 5 warga terluka usai kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 pengendara sepeda motor di lintas Jalan Sigli Kembang Tanjung, Desa Buni, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi, Sabtu sore. 2 dari 3 pengendara yang terluka harus dilarikan ke rumah sakit terdekat karena menderita luka serius, sementara 1 lainnya menderita luka ringan. 2 korban luka serius akibat terjepit dengan sepeda motor usai bertabrakan. Warga segera memberi pertolongan sebelum mobil ambulan tiba di lokasi kejadian. Kedua korban adalah Al-Zikrillah berusia 22 tahun dan Miswardi 33 tahun. Keduanya harus dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Cikditiro Sigli. Keduanya menderita luka di bagian kepala. Kecelakaan beruntun terjadi saat 2 pengendara sepeda motor berboncengan melaju dari arah berlawanan. Tidak diketahui penyebabnya hingga keduanya terlibat laga kambing. Tak lama kemudian datang pengendara sepeda motor lainnya yang memboncengi 2 teman santrinya, menghantam salah satu pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan. Di mana salah satu kendaraan melaju dari arah Kembang Tanjung menuju Kota Sigli. Setiba di TKP saat menikung melaju agak ke kanan jalan. Jadi saat bersamaan dari arah Kota Sigli menuju Simpang 3 melaju sepeda motor yang satunya lagi. Sehingga karena kendaraan Jupiter yang agak ke kanan jalan, terjadilah
tabrakan antara bagian. Untuk kondisi korban saat ini, salah satu korban mengalami luka robek di bagian kepala, bagian belakang, dan satu orang di bagian pelipis mata. Dalam peristiwa tersebut, 2 pengendara sepeda motor menderita luka serius. 3 santri mengalami luka ringan. Kelima korban dilarikan ke rumah sakit daerah Tengku Cikditiro Sigli. 3 korban diperbolehkan pulang, sedangkan 2 lainnya masih dirawat di rumah sakit. Kasus kecelakaan beruntun ditangani Satlantas Polres Pidi. Sementara kendaraan mengalami rusak parah usai tabrakan dan telah disita polisi sebagai barang bukti. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Pidi. Seorang pria yang diduga kuat menjadi muncikari ditangkap di sebuah penginapan di kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Pria berusia 25 tahun ini masih berstatus mahasiswa, namun sudah menjadi bapak asuh bagi para perempuan yang ditengarai dieksploitasi untuk dijadikan PSK. Tersangka Iwan Pinter Rezeki merupakan warga Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Pria ini memperdaya para wanita berusia 23 hingga 30 tahun untuk menjadi anak asuhnya dengan bayaran bervariasi antara Rp70.000 hingga Rp2 juta untuk sekali kencan. Penangkapan Iwan alias Ola berdasarkan laporan warga yang mencurigai gerak-gerik tersangka. Polisi kemudian menyelidiki laporan warga dan menangkap tersangka saat berada di sebuah penginapan di kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Iwan diduga kuat terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan mengeksploitasi para perempuan sebagai PSK. Ia menghubungi kenalan-kenalannya untuk menawarkan para mangsanya dengan cara diantarkan ke pengguna jasa atau dijemput langsung. Kami dari Satreskrim Polres Aceh Tengah melakukan penyelidikan selama kurang lebih 2 minggu untuk mengetahui pola dari kegiatan yang mereka lakukan. Setelah kami dapatkan informasi yang cukup, kami lakukan penindakan berupa penangkapan ketika pelaku sedang mengantar salah satu perempuan menuju salah satu penginapan di Aceh Tengah. Kami melakukan penangkapan di parkiran hotel tersebut dan kami lakukan pemeriksaan, penggeledahan, dan kami temukan bukti-bukti yang cukup. Bukti-bukti yang cukup sehingga kami langsung amankan ke Mapolres Aceh Tengah. Dari keterangan tersangka, sedikitnya 10 perempuan berusia dari 23 tahun hingga 30 tahun sudah dijadikan anak asuh. Para wanita tersebut umumnya tidak berpenghasilan tetap sehingga mudah terpengaruh. Akibat perbuatannya, Iwan alias Ola terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp600 juta karena melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberatan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Keci atau Kepala Desa menjadi komandan upacara Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Aceh Barat Daya Sabtu pagi. Kepala Desa Sukadamai, Osa Yurahman dipercaya sebagai pemimpin upacara karena merupakan salah satu kepala desa termuda di daerah tersebut. Pemuda kelahiran tahun 1992 ini juga merupakan Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Lembah Sabil dan Sekretaris Jenderal Abdesi Kabupaten Aceh Barat Daya. Sementara itu, peringatan ke-95 tahun Sumpah Pemuda di Aceh Barat Daya berlangsung sederhana. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya hanya menggelar upacara bendera di halaman kantor Bupati Aceh Barat Daya. Upacara bendera yang dipimpin penjabat Bupati Aceh Barat Daya Darmansyah diikuti pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kabupaten, anggota Paskibraka, dan sejumlah anggota pramuka. Bagaimana pemuda-pemuda kita bisa membuka lapangan kerja, menjadi pemuda yang memberi bukan yang meminta. Nah, harapan besar lagi bahwa kita bisa bersaing dengan global, dengan dunia, bahwa penggunaan artificial AI atau artificial intelligence
sangat dibutuhkan sekarang untuk kita bersaing. Dan tidak diharapkan pemuda Indonesia lepas dari penggunaan AI itu. Kita harus bisa bersaing dengan negara-negara maju. Pemuda bisa memulihkan ekonomi nasional. Karena semuanya itu datangnya dari pemuda. Pergerakan jangan menjadi pemuda yang apatis, pemuda yang turis sejarah, yang tahu sejarah, pemuda yang tahu hal-hal tentang kelebihan dan kekurangan kabupaten kita sendiri khususnya. Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, generasi milenial ditantang untuk menguasai teknologi dan informasi serta literasi digital, mengingat perkembangan zaman yang semakin cepat dan kompleks. Pemuda harus membuka lapangan kerja mandiri, sehingga tidak selalu berharap dari orang lain dan negara. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya.